Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, yeah. Good evening for students in Bhakti Kencana University. I think this is our first meeting, yeah, for TOEFL subject, for English subject, and my name is Irsyad Nugraha, and I will be your English lecturer. I substitute Ibu Nita, yeah, for the meeting after mid-test. So, how are you doing today? Hopefully, all of you in fine condition. And I'm really sorry because I'm late for giving you the materials, yeah, for the TOEFL subject. But hopefully, with this video, you can understand my explanation, and also you can do the assignment that I have given to you, that I'm going to give to you. And our material based on the RPS that Ibu Nita maybe has sent you uh, in the first of our subject. So this is the ninth meeting of TOEFL preparation for Bhakti Kencana University because it's the meeting after mid-test, yeah. So we've got the ninth meeting for the TOEFL preparation. And based on the syllabus, based on the RPS, I'm going to give you the listening comprehension skills, and then after that, structure comprehension, structure and written analysis, and also the last one is the reading comprehension. Okay, so now for the listening comprehension, the part that I'm going to uh, explain to you, it's about the listening idiomatic language. And for your concern, that idiomatic language adalah kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 bentuk, yaitu verb yang ditambah dengan preposition. Dan kata kerjanya itu akan berubah artinya seiring dengan preposition yang dipakai. Dan kata kerja idiom ini dapat menyulitkan kalau kita tidak terbiasa dengan kata-kata tersebut, ya. So the preposition is like in, on, at, dan juga yang lain sebagainya, ya. Oke. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan idiom itu sendiri. Dalam contoh percakapan ini antara laki-laki dan perempuan yang si laki-laki ini berkata, "What time does the meeting start?" gitu ya. Dan kemudian si perempuannya menjawab, "Didn't you hear that it was called off by the director?" gitu ya. Ini artinya adalah, bukankah kamu mendengar bahwa hal tersebut called off, ya, called off, ya. Jadi called off di sini adalah merupakan idiomatic language. Nah, ini adalah ungkapan yang dimaksud dengan idiom, ya, called off, ya, yang merupakan kata kerja dari called plus off, gitu. Called off, ya, sorry. Called off ini mempunyai arti phone, atau karena ini bentuknya bentuk verb ketiga, jadi pasif, artinya menjadi ditelepon, gitu ya. Nah, maka di sini kita harus mencari multiple choice yang sesuai dengan maknanya dan tidak mencari kata yang sama. Jadi kalau di dalam TOEFL itu sendiri, ketika kita mencari multiple choice itu jangan mencari kata-kata yang sama. Jadi misalkan di sini yang dicarinya itu adalah code of, gitu ya. Jangan ada yang kata-kata yang cold-nya lagi, ya. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaan, what does the woman say about the meeting? Yang pertama, the director called the meeting, the director phoned her about the meeting, the director called the meeting to order, the director canceled the meeting. Jawabannya adalah the director canceled the meeting. Nah, di dalam slide ini, ya, jadi setelah kita tadi dikasih penjelasan mengenai bentuk-bentuk idiom, gitu ya. Nah, di dalam slide ini Anda bisa mengexpand your vocabulary about idiom. Artinya Anda bisa memperbanyak kosakata Anda dalam hal idiom ini, ya. Jadi di dalam slide ini Bapak mencoba untuk menjelaskan bahwa
untuk supaya Anda memahami tentang idiom ini, Anda bisa melatih kemampuan idiom Anda melalui beberapa latihan-latihan yang ada di sini, gitu ya. Nah, di sini ada di Appendix B, ini terdapat latihan-latihan yang menggunakan idiom di dalamnya. Yang pertama, he's been smoking too much. He really needs to cut down. Ya, di sini yang pertama itu adalah kata cut down. Nah, cut down ini berasal dari kata cut dan juga down, yang mempunyai arti adalah mengurangi. Maka kita bisa pilih yang di kolom definition-nya ya. Di sini exercise B-nya. Berarti kita pilih yang mana? Yang D, yang artinya adalah decrease it. Jadi he's been smoking too much. He really needs to decrease it, gitu ya. Itu pengertiannya, bahwa dia sudah merokok terlalu banyak, jadi dia butuh untuk menurunkannya, gitu ya, menguranginya. Kemudian yang nomor dua, di sana ada yang di boldnya itu cut off. Nah, cut off ini adalah bentuk idiom yang kedua. Nah, kira-kira di dalam penggunaan kalimat yang kedua ini, cut off ini berarti apa? Iya, betul ya. Jadi cut off ini berarti stop the supply of, ya. Di sini kalimatnya adalah the company had to cut off the electricity because the bill was unpaid. Ya, jadi di sini perusahaan itu harus cut off the electricity, artinya harus menghentikan supply, ya, listrik because the bill was unpaid, karena si tagihannya itu tidak terbayar. The supply atau stop, gitu ya. Kemudian yang nomor tiga, nah di sini ada yang ketiga adalah cut it out, gitu ya. He kept teasing me, so finally I told him to cut it out, ya. Nah, cut it out ini pengertiannya adalah stop it, artinya berhenti, ya. Oke. He kept teasing me, dia terus saja merayu saya. Jadi finally, akhirnya I told him, saya berkata kepada dia to cut it out, untuk menghentikannya, to stop it. Itu yang pilih yang A, ya. Oke, yang nomor 4-nya, he is working hard because he really wants to get ahead. Nah, get ahead. Nah, di sini get ahead itu pengertiannya adalah maju, ya. Jadi di sini kita memilih kata yang mana? Yang advance, ya. Oke. Kemudian yang kelima, di sana ada kata get along, ya. Nah, get along ini pengertiannya adalah be friendly, ya. Kemudian yang keenam ada kata get at, gitu ya, yang artinya adalah imply, ya, yang nomor 6 itu. Could you explain a little more clearly? Bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih jelas lagi? I really don't understand what you are trying to get at, gitu ya. Saya sebenarnya tidak begitu memahami apa yang Anda maksudkan. What you are trying to imply, seperti itu. Oke, number 7, di sana ada get back at him, ya, yang artinya adalah get revenge against. Kemudian yang ke-8, di sana ada get by, yang artinya adalah manage atau mengatur. Yang ke-9 itu ada get over, yang artinya adalah recover from, pulih. Dan yang ke-10 adalah get rid of, yaitu throw away, ya, artinya throw away, membuang. Oke, kemudian di slide yang selanjutnya juga terdapat exercise B2, ya, yang bisa Anda latih, gitu ya. Kemudian di exercise B3-nya juga sama, masih tentang idiom, dan biasanya idiom-idiom ini yang paling muncul banyak di soal TOEFL, gitu ya. Oke, nah di sini ada exercise yang ke-16-nya untuk menguji tentang idiomatic expression-nya. Nah, di sini ada listening-nya, ya. Di sini contohnya berupa script. Did you have your history exam today? No, the professor put it off for another week. Nah, jadi di sini kita mencari idiomatic expression dari pembicara yang kedua, yaitu dari yang perempuannya, yaitu si women-nya. Dia berkata, no, the professor put it off, ya. Nah, di sini ada kata put it off. Nah, kira-kira put it off ini sama dengan
pengertian apa? Yang A, she would like to put it out of her mind. B, the professor canceled it. Atau C, it was moved to another location. Atau D, it was delayed. Gitu ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Iya, betul ya. Jawabannya itu yang D, it was delayed. Karena put it off itu mempunyai pengertian adalah delayed, tertunda. Gitu ya. Oke, yang nomor two. Do we have any more soap? Katanya. We're run out of it. Someone will have to go to the store. Katanya gitu ya. Nah, di sini ada run out of it. Nah, run out of itu tuh pengertiannya adalah kehabisan gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepatnya di sini adalah there is no more soap ya, yang C. Kemudian yang nomor tiga, I need to take the writer's test to renew my driver license. Then you'll have to brush up on the laws. Ya, kata brush up. Nah, brush up ini mempunyai pengertian artinya adalah review ya. Jadi di sini jawaban yang tepatnya adalah yang di review the information that will be on the test. Oke. Selanjutnya di sini ada exercise ke-16 ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Anda bisa klik ininya apa tombol sorry. Ini nih. Oke. Iya, ini tombol ininya. Maaf, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi ini adalah tombol untuk apa? Memutar script listeningnya. Ya, jadi di sini Anda harus menjawab ke 10 soal ini berdasarkan dari apa listening script yang bisa Anda klik ini di slide-nya. Nah, kemudian Anda bisa kirim jawabannya di e-learning Bakti Kencana University bersamaan dengan latihan yang di structure nanti dan juga di reading ya. Nah, ini. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah structure comprehension. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa Anda lihat ini ya, laser pointernya. Oke. Oke, the next one is structure comprehension. Di bagian ini Anda akan mempelajari tentang bentuk strukturnya, bentuk gramatikalnya. Nah, di sini sesuai dengan RPS juga itu kita akan membahas tentang bentuk dari comparative and superlative. Nah, di dalam slide ini Anda akan diberi penjelasan mengenai structure comprehension dalam TOEFL dan bagian yang akan dipelajari dalam pertemuan ini adalah problems with comparative and superlative. Mungkin masih ingat ya Anda tentang bentuk perbandingan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau masih ingat itu pasti udah tahu nih perbedaan komparatif sama superlatif seperti apa. Ya, jadi komparatif itu artinya adalah membandingkan antara satu dengan lainnya ya berarti ada dua. Tapi kalau superlatif dia membandingkan antara satu dengan banyak yang lainnya dan itu biasanya superlatif itu lebih kepada bentuknya itu atau paling gitu ya. Nah, di dalam skill yang 27 ini disebutkan bahwa apabila kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, maka cukup menambah E dan R di akhir suku kata tersebut. Sedangkan kalau lebih dari satu suku kata, maka harus ditambah dengan more di sebelum si kata tersebut. Contoh misalnya di sini, Bob is taller than Ron, kemudian Sally is more beautiful than Sharon, gitu ya. Nah, tall itu merupakan satu suku kata, jadi ditambah dengan er. Taller, kalau beautiful itu lebih dari satu suku kata, makanya ditambah dengan more di sebelumnya. Oke, kemudian di dalam slide ini dijelaskan bahwa untuk penggunaan superlatif ini sama juga kalau terdiri dari satu suku kata maka cukup ditambah dengan is di akhirnya. Sedangkan kalau lebih dari satu suku kata maka menggunakan kata the most di awalnya. Dan untuk kata-kata setelahnya dalam bentuk komparatif itu harus ditambah dengan then. Sedangkan kalau di dalam superlatif itu harus menggunakan in, of, atau that gitu ya.
setelahnya gitu ya. Seperti misalkan di sini salah satu contohnya adalah Bob is the tallest man in the room. Jadi selalu diikuti dengan kata-kata in, kemudian the most beautiful of all the women at the party, kemudian the spider of the day is the largest one that I have ever seen. The fastest runner wins the race gitu ya. Kalau the fastest runner wins the race itu tidak menggunakan in, of, atau that, tetapi ini termasuk kepada superlatif juga karena dia menggunakan est di akhirnya. Oke, selanjutnya, nah ini ada exercise 27 di apa? Anda harus menentukan incorrect atau correct dalam hal kalimat-kalimat yang ada di sini. Di sini kalimat yang pertama oxygen is abundanter than nitrogen. Ini incorrect karena abundant itu lebih dari satu suku kata, jadi harusnya tidak boleh pakai I dan R, tapi harusnya menggunakan more abundant than nitrogen, seperti itu. Kemudian yang nomor dua ini the most appropriate, ini sudah tepat, jadi makanya kita tulis kata correct di sana. Sekarang nomor tiga. Nah, nomor tiga itu correct atau incorrect? Ya, di sini nomor tiga itu jawabannya adalah incorrect. Jadi seharusnya bukan the most important is, tapi the most important saja, gitu ya. Kemudian number four, correct atau incorrect? Ya, it's correct ya, karena shorter, more colorful, itu sudah sesuai. Kemudian number five itu incorrect. Jadi seharusnya itu longer. Number six itu incorrect, seharusnya menggunakan in karena sebelumnya itu superlatif yang digunakan. Dan number seven itu correct ya. Number eight juga incorrect, seharusnya dihilangkan more-nya. Number 9 itu correct dan nomor 10 itu adalah correct. Oke. Selanjutnya, comparatives and superlatives correctly. They use it dalam penggunanya. Dalam skill di sini itu dibahas mengenai permasalahan dengan struktur komparatif dan juga superlatif di dalam tes TOEFL. Dan permasalahannya adalah dalam penggunaan di kalimat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal dan superlatif digunakan untuk membandingkan hal yang paling atau ter. Dan pastinya dibandingkannya itu dengan keseluruhan, bukan hanya satu. Gitu ya. Oke, di sini ada correct sama incorrect lagi, ya. Oke, Anda bisa jawab, tapi tidak harus dikumpulkan di e-learning Bakti Kencana University-nya. Tapi ini sebagai apa pembahasan saja, apa sebagai latihan saja. Mana yang termasuk correct? Jadi jawabannya correct atau incorrect. Di sana kan ada penggunaan more experience than. Ya ini correct karena more experience, experience lebih dari satu suku kata, kita pakai more sebelumnya, kemudian kesannya pakai than. Itu betul. Tapi kalau number four itu adalah incorrect. Ya karena di sana menggunakan apa? Most difficult gitu ya. Dengan keseluruhan harusnya more difficult. Jadi kan the most difficult of the two. Harusnya more difficult kalau of the two mah gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah penggunaan irregular ER gitu ya, and structure correctly. Karena penggunaan comparative itu ada contohnya di sini the harder he tried the further. Jadi kalau misalkan komparatif dengan komparatif laginya. Jadi ini pengertiannya adalah the harder he tried, semakin keras dia berusaha, the further he fell behind, semakin dia apa tertinggal jauh di belakang gitu ya. Jadi ini adalah penggunaan dari struktur komparatif yang paralel, yaitu penggunaan paralel struktur untuk bentuk komparatifnya, dan diharuskan sama ketika menggunakan bentuk komparatif ya, karena disebut juga parallel construction gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan pakai E dan R, maka keduanya juga pakai E dan R. Kalau sebelumnya pakai more, maka kesannya juga pakai more. Oke, the hotter, harder, incorrect. Harusnya dia pakai the hotter the food is, the harder it's to eat. Yang keduanya betul. The more you say, the worse the situation. Nomor tiga incorrect ya, tidak sama. Komparatif harusnya kesananya itu komparatif lagi, jangan komparatif dengan superlatif. Number four, correct atau incorrect? Ya betul, correct. Number five, correct atau incorrect? Iya,
Number 5 itu incorrect. Ya, kalimat keduanya itu tidak dibentuk komparatif. The thicker the walls, harusnya the noisier. Ya, seperti itu. Oke, ini silakan dikerjakan ya untuk part correct dan incorrect-nya dan bisa dikirimkan ke Learning Bakti Kencana University bersamaan dengan tugas yang listening-nya. Dan yang selanjutnya adalah reading comprehension. Based on the syllabus, based on the RPS, untuk pertemuan ke-9 ini ada 3 skill yang dipelajari. Listening comprehension, yang kedua structure comprehension, dan yang ketiga adalah reading comprehension. Di dalam reading comprehension, skill yang dipelajarinya adalah determine meanings from word part. Mengetahui arti sebuah kata dari bentuk katanya, ya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah menggunakan kata vividly. Nah, vividly ini kita cari word part-nya. Vividly ini kan terdiri dari kata vivid dan juga ly. Nah, vivid itu artinya adalah hidup. Jadi kita mencari yang sama dengan kata hidup di sini, yaitu yang see in a life-like way. Seperti itu. Seperti yang gampang ya. Iya. Padahal praktiknya lumayan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini misalkan kita harus mencari kata misspelled ya. Misspelled di sini ya. Nah, misspelled word ini sama seperti miss itu kan salah. Spelled itu diucapkan. Jadi miss itu kan pengertiannya adalah error atau salah. Berarti kita mencari pilihannya itu yang sama dengan pengertian errornya, yaitu incorrect gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah diction. Nah, diction itu kan arti asalnya adalah dict ya. Dict itu mempunyai arti speak, maka akan dia konotasikan dengan kata speech. Gitu. Nah, ini adalah short list of word part. Nah, ya, berikut adalah kata-kata yang imbuhan yang mempunyai arti dan berpengaruh terhadap makna sebuah kata. Selanjutnya adalah latihan yang bisa Anda kerjakan, 2 teks dengan 10 pertanyaan, silakan dikerjakan dan dikirim di e-learning-nya. Jadi ada 3 tugasnya, listening comprehension 10 pertanyaan, structure 10 pertanyaan, correct dan incorrect, dan reading comprehension 10 pertanyaan dari 2 teks yang berbeda. Bisa dikerjakan selama 1 minggu ke depan dan bisa dikirimkan ke e-learning Bakti Kencana University. Okay, well, I think that's all for our meetings today. Hopefully you can do the assignment. If you have any question, please send me through WA group. Yeah. Okay. Thank you for your attention today, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.